Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Masarullah dari NIM akhir 011. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi routing menggunakan algoritma RIP atau Routing Information Protocol. Lanjut. Apa itu RIP? RIP atau yang disebut tentang Routing Information Protocol adalah salah satu routing protokol dinamis yang digunakan untuk menentu jalur terbaik dan jaringan komputer. RIP ini termasuk dalam jenis Discrete Vector Routing, yaitu protokol yang menentukan rute jalan berdasarkan jarak diskret dari satu jaringan ke jaringan lain. Yang dimaksud yaitu jarak di sini adalah jumlah router yang dilewati atau disebut hop counter. Lanjut. Fungsi RIP, fungsinya yaitu nomor satu, menentukan jalur terbaik, yang mana berfungsi untuk memilih rute paling optimal agar data sampai ke tujuan dengan cepat berdasarkan jumlah hop atau lompatan router. Terus yang kedua yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda. RIP ini mungkin beberapa jaringan yang berbeda bisa saling terhubung melalui router. Terus yang ketiga, mengupdate hal tabel routing secara otomatis. RIP ini akan memperbarui informasi jalan route secara berkala tanpa perlu diatur manual. Terus yang keempat, bertukar informasi antara router. Router akan saling mengirimkan tabel router secara 30 detik agar informasi jaringan tetap terbaru. Terus yang kelima, menyederhanakan konfirmasi jaringan. Dengan RIP ini, administrator tidak perlu mengatur semua route secara manual karena sistem sudah berjalan secara otomatis. Lanjut. Cara kerja RIP. Cara kerjanya itu yang pertama, subrouter menyimpan tabel routing. Tabel ini berisi informasi jaringan tujuan dari jalur untuk mencapainya. Terus yang kedua, router saling bertukar informasi, yang mana tadi setiap 30 detik router akan mengirim tabel routing ke router tetangganya atau yang lain. Terus yang ketiga, menggunakan hop count sebagai metrik. Satu hop itu sama dengan melewati satu router. Semakin kecil hop, semakin baik jalurnya. Maksimal hop adalah 15. Jika lebih dari 15 dianggap tidak bisa dijangkau. Terus yang keempat, update otomatis. Jika ada perubahan jaringan router, akan memperbarui tabel router secara otomatis. Terus yang kelima, memilih jalur terbaik. Router akan memilih jalur dengan hop paling sedikit. Terus lanjut, RIP V2, yang mana yang dimaksud di sini yaitu versi 2-nya RIP dari classless. RIP versi 2 ini adalah mengembangkan dari RIP versi 1 yang sudah mendukung sistem classless. Artinya tidak bergantung pada kelas IP A, B, C. Terus dapat mengirim informasi subnet max secara sehingga lebih fleksibel dalam pengaturan jaringan. Yang dimaksud classless di sini yaitu tidak berdasar pada pembagian IP kelas A, B, atau C. Terus bisa menggunakan subnetting CIDR. Terus router bisa mengembalikan panjang subnet max. Lanjut, kenapa kita menggunakan RIP? Alasannya yaitu mudah dikonfigurasi, yaitu cocok untuk pemula, perintahnya lebih sederhana di paket Ranger. Terus yang kedua, otomatis dynamic routing, itu tidak perlu setting manual setiap jalur. Router akan belajar secara jaringan lain. Terus yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil, digunakan pada jaringan sederhana atau skala kecil. Terus adapun kekurangannya dari RIP ini yaitu max hop hanya 15, tidak cocok untuk jaringan besar. Terus update-nya itu lambat dibandingkan protokol yang lain, dan juga kurang efisien untuk jaringan kompleks. Nah, berhubung kita di sini ini kita yang terakhir satu, makanya kita menggunakan metode yang RIP. Ya, lanjut. Ya, di sini kita akan memasuki konfigurasinya. Ya, di sini saya akan membuat gambaran cara nyambung routernya. Yang pertama kita pasang router, dua router, terus kita cari switchnya dapat 2, dan
PC-nya berjumlah 4. Terus kita hubungkan dengan kabel komputer 0 ke switch yang pertama. Begitu juga dengan komputer 2. Iya ampun, ini salah. Bentar. Kita switch yang ini. Nah, terus switch ke router. Kita pakai yang apa ya? Yang satunya sama aja sih hasilnya. Terus router ke router kita menggunakan serial DCE. Yang mana yang router 1 kita masukkan ke serial 2 per 0. Terus yang router 2 kita masukkan serial ketiga ini. Terus selanjutnya kita buat 3 network. Yang pertama yaitu network A, terus di sini B, di sini C. Yang network pertama yaitu berjumlah 10.0, terus yang B 0.0 dan C 20.0. Kita tulis keterangannya. Kita beri slash 24. Terus di sini 0.0. Terus network yang C. Ini yang 20.0. Selanjutnya kita beri keterangan yaitu yang router pertama yaitu volt 1,0, terus serialnya 2.0 terus yang router kedua ini untuk voltnya sama 1/0 dan serialnya 3/0, dan setiap isi IP-nya ini semua udah. Yang pertama yaitu 10.2, terus yang kedua 10.3, terus begitu juga PC ketiga 20.2, yang PC 4 20.3. Terus kita lanjut ke konfigurasinya ke volt 1,1/0. Di sini kita klik 0, terus kita enter, terus maaf, kita enter dulu tadi lupa. Terus kita konfigurasi. Terus interface volt 1/0, terus IP address-nya 192.168.10.1, terus 255.0. Selanjutnya kita satu dulu. Nah, kemudian kita exit dulu. Kita ketik interface serial 2/0, interface 0, terus IP address-nya berapa ini, 172.16.0.1, terus 255.0 ini 0, terus 0, terus clock
rate-nya 99600, enter, terus kita show. Nah, kemudian kita exit, terus kita konfigurasi ke fast router yang kedua, yaitu yang serial 3/0. Di sini kita connect no, enter, terus enter, kita account, terus dan interface-nya host 1/0, kemudian IP address-nya 192.168, terus kita sesuaikan tadi yang C berarti 20.0 1 ya, terus 255.0, terus kita show dulu, terus kita enter, kita exit lagi, terus interface yang serialnya 3/0, terus IP address 172.16.0.2, terus 255.255.0.0. kemudian kita show dulu. Nah, kita exit, dan ini udah nyambung di antara router 1 dan router 2. Terus langkah berikutnya kita cek dulu PC dengan PC lain apakah udah tersambung. Di sini tulisannya PC 0 has no functional port, yang mana tandanya PC dengan PC yang lain itu masih belum terhubung, yang mana di sini PC-nya kita setting dulu di IP konfigurasi. Di sini kita ketik IP-nya yaitu 192.168.10.2, terus subnetnya kita isi ini, terus defaultnya kita isi, yang mana terakhirnya itu 10.1. terus kalau ini udah, kita setting ke IP komputer kedua, yang mana kita isi sama kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita cek apakah udah koneksi. Nah, di sini kita cek nggak muncul seperti tadi no function, yang mana artinya ini komputer satu dengan yang komputer lain itu udah terhubung, yang mana udah sukses bisa terhubung dengan router dengan PC yang lain. Nah, selanjutnya kita akan praktek melakukan routing RIP, dan dari sini kita akan bisa membandingkan lebih enakan mana statis atau dinamis. Baik, metode seperti ini kita klik dulu router pertama, kita enter lagi, terus kita count modulasi, terus router RIP. Nah, di sini kita masukkan alamat networknya. Network yang pertama kita isi network yang ini, yang pertama, yang A, itu 192.168.10.0. kita tulis dulu network 192.168.10.0. Nah, kemudian kita enter, kita tulis lagi network 172.168.16.0. kemudian kita exit dulu. Nah, sudah
kita ke router ini, kita lakukan cara yang sama, kita enter, terus and configure, terus router IP RIP, enter, kita masukkan yang mana kita masukkan dari network berapa ya, dari network 172.16.0.0 kita sambungkan ke 192.168.20.0. kita ketik network 1 7 berapa tadi 2.116.0.0. kita enter, salah ya ampun, network 172.16.0.0. nah kita ketik lagi, kita hubungkan ke network 192.168.20.0. terus kita enter, kita exit, lalu kita coba melihat IP-nya, kita exit lagi, kita lihat IP-nya, so IP route. Nah di sini so IP route-nya 172.16.0.0 itu terhubung secara langsung ke 192.168.10.0. itunya udah koneksi lagi, terus R-nya 192.168.10.0 ini udah terhubung ke lewat apa ya namanya, pokok jalurnya ke 172.16.0.1, terus 192.168.20.0 is direction connection fast internet, yang mana di sini udah tertera udah terhubung di antara router 1 ke router 2. Kita coba dulu, kita cek kedua. Nah di sini udah terhubung, terus PC 3 ke 0 udah terhubung juga, begitu juga dengan PC 1 ke 2 udah connect, PC 1 ke 3 udah connect. Terus kita cek lagi PC 0 ke PC 2 terconnect, PC 0 ke 3 terconnect, dan ini tandanya udah terconnect semua, yang mana di sini tidak ada tulisan no functional, yang mana ini udah bisa digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.